Ya pemirsa, Anda telah tiba di segmen terakhir Prime Time Talk dan kami akan lanjutkan perbincangan dengan Nurdin Halid dan juga Mas Hanta Yuda. Pak Nurdin, apakah sikap Golkar yang mendukung Jokowi Pilpres 2019 nanti ini memang seiring dengan terpilihnya Setia Novanto? Apakah jika memang Akom begitu yang terpilih sikapnya bisa berbeda? Saya bisa menyatakan dengan tegas bahwa seluruh bakal calon ketua umum saya pastikan tidak ada yang mengetahui strategi ini. Itu pertanda bahwa tidak ada rekayasa dari luar dan tidak ada intervensi dari luar. Dan bukan karena ada kepentingan kekuasaan terhadap seseorang calon kemudian ada ini, enggak ada. Ini murni pengkajian, pendalaman yang dilakukan oleh steering committee yang saya pimpin, kebetulan saya pimpin, merespon daripada aspirasi dari teman-teman 31. Saya kebetulan bergaul dengan komunikasi sangat intens dengan teman-teman D1 dalam forum paguyuban D1. D1 Partai Golkar itu dia punya paguyuban dan itu sangat efektif dan yang pegang Pak Nurdin itu memperlancar ini. Saya menangkap aspirasi mereka, saya menangkap nurani mereka, apa yang dia dialami di daerah. Nah, kemudian kita berbicara kepada mereka dari hati ke hati. Itulah kemudian saya bawa kepada steering committee. Nah kemudian di steering di bidang organisasi, Bung Freddy yang pimpin itu kita berdiskusi. Ada sebuah pikiran yang sangat strategis berkaitan dengan perwujudan. Jadi intinya adalah bagaimana mewujudkan negara visi Partai Golkar negara kesejahteraan. Sederhana pikirannya, bahwa tidak mungkin kita bisa menjalankan konsep yang begini cerdas, yang begini bagus itu kalau kita tidak bersama kekuasaan atau kita berkuasa. Ini nggak mungkin. Nah oleh karena itu kita melihat bahwa Golkar mungkin belum tentu bisa berkuasa di tahun 2019. Nah sementara Bapak Joko Widodo luar biasa program yang pro rakyat, infrastruktur untuk mempersatukan negeri ini, menjaga NKRI, betul-betul sejalan dengan konsep negara kesejahteraan. Nah oleh karena itulah kemudian kita bersepakat untuk merekomendasikan kepada siapapun ketua umum terpilih untuk melakukan komunikasi politik dan komunikasi keluarga kepada Bapak Joko Widodo. Ya, tapi harus diakui Pak, bahwa sebagian besar pemilih ini masih melihat figur. Sementara kita akui juga bahwa Jokowi mengacu pada Pilpres kemarin, warnanya merah sekali begitu. Ini bagaimana? Itu tidak bisa dipungkiri dan Golkar pun sangat mengakui bahwa Pak Jokowi secara pribadi adalah partainya PDIP, tetapi Pak Jokowi sebagai presiden adalah milik seluruh anak bangsa. Itu Pak Jokowi sebagai pribadi jelas dia adalah miliknya PDIP, tapi Pak Jokowi sebagai presiden miliknya seluruh anak bangsa. Oleh karena itu Golkar yang ide dasar kelahirannya adalah untuk mendukung pemerintah yang sekarang kebetulan presidennya Pak Jokowi, maka wajib sesuai dengan doktrin Partai Golkar mendukung Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan, menjalankan roda pembangunan untuk mempercepat terjadinya Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Iya, kita ke Mas Hanta. Mas, Pilpres masih 3 tahun lagi. Dinamika politik masih sangat cair dan masih banyak yang bisa berubah. Bisakah kita memegang sikap partai yang mendukung pemerintah salah satunya sangat Golkar? Dinamis, bahkan Presiden Jokowi itu menjadi kuat bukan 3 tahun sebelum, 2 tahun sebelum baru muncul nama Joko Widodo. Jadi sangat dinamis ya. Tapi menurut saya Golkar sadar betul bahwa ketua umumnya tidak mungkin menjadi capres. Tidak mungkin diangkat menjapres menjadi simbol partai. Sehingga segera kemudian memunculkan nama Pak Jokowi itu menurut saya ide yang menarik memang. Meskipun mungkin ada kesepakatan karena soal mendukung saya tidak tahu, mungkin itu dugaan. Kebetulan saya memantau dari sana. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah ini eksperimen politik yang dilakukan oleh Golkar ini nanti akan kita buktikan apakah nanti, yang menarik ini Pilpres dan Pileg kan serempak. Pemilih dalam Pilpres dan serempak itu cenderung dia akan memilih partai yang terasosiasi dengan figur yang dia pilih. Kalau dia suka dengan tokoh A, dia akan cenderung memilih partainya si A. Itu yang memperkuat sistem presidensil nanti. Dan sistem itu baru kita terapkan nanti di 2019. Tinggal ujiannya nanti, apakah Pak Jokowi ini lebih merah atau lebih biru nanti. Karena kalau Pak Jokowi, luberan suara yang diharapkan oleh partai-partai adalah orang yang percaya, puas dengan kinerja Pak Jokowi, nanti orang akan mengasosiasikan partai mana yang layak akan mendukung Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi memang agak kekuning-kuningan, nanti Golkar akan mendapatkan insentif permanen di 2019. Kalau tidak, tetap PDI Perjuangan. Itu eksperimen politik. Pilihan bagi Golkar mau 3,5 tahun lebih awal ingin menunjukkan bahwa Jokowi adalah bersama Golkar, atau pilihan yang kedua yang saya katakan tadi melalui
pintu konvensi. Tetapi detik-detik terakhir tiba-tiba Golkar tetap mendukung Pak Jokowi misalnya atau figur lain, itu dua eksperimen yang berbeda. Tergantung nanti mana yang lebih efektif. Yang penting kita akan dukung Golkar, yang penting mendukung program-program positif bagi pemerintah, dan mudah-mudahan di parlemen yang sisanya 70% itu tetap kuat menjalankan fungsi-fungsi pengawasan. Gerindra, PKS dan Demokrat jangan ngikut, udah cukup Golkar dan PAN, udah 70% soalnya. Baik. Ini Pak Nurdin terakhir Pak, mungkin closing statementnya. Jadi tentu saya sebagai pengurus partai Golkar ya, dipercaya sebagai ketua harian. Yang pertama saya mengharapkan kepada seluruh kader partai untuk sekarang bukan lagi saatnya kita memperbincangkan perbedaan. Kini saatnya kita untuk menyatukan visi, menyatukan sikap dan gerak langkah menuju 2019. Khususnya mewujudkan visi Partai Golkar, negara, kesejahteraan. Oleh karena itu dalam menyusun kepengurusan pun ini, saya menghimbau kepada Ketua Umum dan seluruh anggota formatur. Mari kita pilih orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi. Tidak melihat lagi tim sukses apa dan sebagainya. Tapi betul-betul kader partai yang rekonsiliasi ya. Jadi kalau ada figur yang dari sikapnya saja sudah mencerminkan akan menciptakan konflik, itu akan saya singkirkan. Kenapa? Karena saya ingin menjaga keutuhan daripada dan kekompakan. Kita sudah cukuplah pengalaman yang lalu. Sehingga kalau ada bibit-bibit dari figur karakternya yang memang dari awal saja sudah ada sikap prajudais, sikap tidak senang, itu saya harapkan tidak akan masuk menjadi pengurus partai. Karena sekarang ini saya akan coba menggunakan seperti yang ketika saya di steering committee ini gabungan antara ex Ancol dengan ex Bali. Kebetulan saya ketuanya, sekretarisnya dari Ancol. Kita bisa akur, kita bisa kompak, akhirnya kita melahirkan sebuah munas yang menurut saya alhamdulillah bisa mempertontonkan sebuah pesta demokrasi yang sangat elegan, yang sangat transparan, akuntabel. Tatkala orang lain masih menjadikan sebagai sebuah wacana. Alhamdulillah Golkar sudah bisa membuktikan sebuah pesta demokrasi yang menurut saya ditonton oleh masyarakat luas dan mungkin lebih banyak yang bisa menerima kondisi dengan sangat baik. Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Tapi Pak Jokowi sudah final ya. Insya Allah. Sudah final dan Golkar sudah satu suara. Oh, tinggal cari cawapresnya. Baik, itu Mas. potensi konflik maksud saya, menentukan cawapres. Tapi Golkar sudah terbiasa berselancar, toh. Gitu. Pak Hantayuda, terima kasih banyak. Pak Nurdin Halid, terima kasih banyak. Sukses selalu untuk Golkar ke depannya dengan wajah yang baru ini. Dan pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect 360 bersama Ahmad Murodi. Dodi, apa saja yang akan menjadi sajian Connect 360 hari ini? Ya, Ani, teka-teki lagu apa yang akan menjadi single terbaru penyanyi Inggris Adele akhirnya terjawab. Adele sendiri yang mengumumkan video klip lagu Send My Love to Your New Lover akan segera dirilis. Selain itu kami juga punya informasi teknologi canggih yang bisa memudahkan Anda untuk bepergian. Informasi tersebut akan kami rangkai bersama informasi lainnya yang akan kami hadirkan di Connect 360 sesaat lagi. Ya baik Dodi, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ani Rahmi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.